Oke, selamat malam Tribuners. Dimanapun berada, pada malam hari ini Kejaksaan Tinggi Lampung telah menetapkan tersangka yang mana mantan Kadis PUPR Lampung Timur, yang mana Kadis PUPR tersebut, Subandri Basir, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi terkait gerbang rumah dinas Bupati Lampung Timur. Dan tim dari penyidik Kejati Lampung langsung mengamankan eh, terduga tersangka ini, langsung dijebloskan ke rutan Polresta Bandar Lampung untuk penanganan lebih lanjut. Dan berdasarkan keterangan dari Kasidik Aspidsus Kejati Lampung, Mas Agus Rudi mengatakan pihaknya telah menetapkan mantan Kadis PR tersebut sebagai tersangka. Dan berdasarkan keterangan dari Mas Agus juga, bahwasannya pihaknya menetapkan Subandri tersebut dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan penataan kawasan gerbang rumah jabatan Bupati Lampung Timur tahun anggaran 2022 dengan nilai kontrak sebesar 6.886.970.921 rupiah. Pihaknya penyidik dari tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Lampung telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap mantan Kadis PUPR tersebut, yang mana saat ini telah dilakukan penahanan. Atas pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, tim berkesimpulan bahwasannya telah ditemukan alat bukti yang cukup, dan selanjutnya atas dasar tersebut penyidik menetapkan mantan Kadis PUPR tersebut sebagai tersangka di kegiatan pembangunan penataan kawasan gerbang rumah jabatan Bupati Lampung Timur tahun anggaran 2022. Akibat perbuatan tersangka, berdasarkan keterangan dari Mas Agus, bahwasannya mengakibatkan kerugian negara mencapai 3.837.439 rupiah. Wah, hingga saat ini tim penyidik masih melakukan pemeriksaan pada saksi-saksi, yang mana saksi-saksi yang sudah diperiksa sampai sejauh ini ada 37 orang. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh tersangka tersebut, karena jabatan yang memiliki oleh tersangka melakukan persengongkolan untuk memenangkan salah satu perusahaan dengan tujuan agar perusahaan tersebut dapat mengerjakan pekerjaan pembangunan penataan kawasan gerbang rumah jabatan Bupati Lampung Timur pada tahun anggaran 2022, di mana hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait pengadaan barang dan jasa. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tersebut ditahan di Mapolresta Bandar Lampung selama 20 hari ke depan. Adapun pasal yang dipersangkakan adalah primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUP. Begitu rekan, kembali ke studio. Total uangnya sendiri itu berapa sih bang yang Hari ini kami penyidik pada Kejaksaan Tinggi Lampung ingin menyampaikan press release terkait perkembangan
perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan atau penataan kawasan gerbang rumah jabatan Bupati Lampung Timur tahun anggaran 2022 dengan nilai kontrak sebesar 6.886.970.921 rupiah, bahwa kami penyidik pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Lampung pada hari Senin tanggal 16 Juni tahun 2025 telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap Saudara S, di mana pada tahun 2022 Saudara S menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur, merangkap sebagai pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen pada kegiatan pembangunan dan penataan kawasan gerbang rumah jabatan Bupati Lampung Timur tahun 2022. Atas pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik hari ini, penyidik berkesimpulan telah ditemukannya alat bukti yang cukup, yang selanjutnya atas dasar tersebut penyidik menetapkan Saudara S sebagai tersangka di kegiatan pembangunan dan penataan kawasan gerbang rumah dinas jabatan Bupati Lampung Timur tahun anggaran 2022. Akibat perbuatan tersangka dan tersangka lainnya yang sudah ditetapkan sebelumnya, negara mengalami kerugian sebesar 3.839.439 rupiah. Bahwa hingga saat ini penyidik masih melakukan pendalaman terkait melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi dan pihak-pihak lain guna mengetahui ada atau tidaknya pihak lain yang juga terlibat dalam perkara ini. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh tersangka S, yaitu karena jabatannya yang dimiliki oleh tersangka S melakukan persekongkolan dan pengkondisian untuk memenangkan salah satu perusahaan dengan tujuan agar perusahaan tersebut dapat mengerjakan pekerjaan pembangunan dan penataan kawasan gerbang rumah jabatan Bupati Lampung Timur tahun anggaran 2022, di mana hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait pengadaan barang dan jasa. Untuk kepentingan penyidikan, selanjutnya tersangka dilakukan penahanan di Polresta Bandar Lampung untuk 20 hari ke depan. Adapun pasal yang disangkakan yaitu pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 99 sebagai tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Der pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Mungkin itu aja penyidikan. Jadi tersangka kita dipisahkan dulu itu untuk kepentingan penyidikan, mungkin ada teknik dari penyidikan lain. Bang, untuk total uangnya sendiri itu berapa sih Bang yang dipakai oleh Kadis Suryo Edi? Kalau itu nanti kita lakukan pengembangan, nanti kita kasih tahu rilisnya masing-masing. Bang, spesifik lagi sih Bang, kenapa dipisah? Ada potensi gangguan nih antara tersangka satu dan tersangka lain makanya dipisah atau seperti apa? Mungkin itu teknik penyidikan aja ya. Teknik penyidikan nanti tentang pengungkapan
perkara aja, nggak ada yang lain. Jadi total tersangka itu udah 5 ya Bang? Kemarin kan Sampai dengan saat ini termasuk 5. Bupati Dawang itu. Bang, Iya. sudah ada Ada tambahan lagi, Bang? Yang sudah diperiksa? Perkembangannya nanti kita laporkan ke teman-teman media. Bang, sudah ada pengambilan kerugian negara, Bang? Sampai dengan saat ini, setahu saya masih ada beberapa, cuma nilainya nanti bisa dipastikan nanti ke teman-teman penyidik ya. Bisa Oke. Oh ini. Jangan nutupin bang. Bang, Jangan nutupin bang. Bang, jangan nutupin bang. Bang, malam ini kita ditahan ini. Ada yang mau disampaikan, Pak? Ada yang mau disampaikan, Pak?